Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu asyaitanu minal mas. Dzalikum bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahu adzim. Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia ini di bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan menjadi yaitu amal soleh kita di bulan yang mulia ini menjadi pemberat kebaikan kita kelak di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Salat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qouli Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang rahmatullah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, seperti yang Allah katakan di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 275, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah halalkan jual beli serta Allah haramkan riba. Maka kemudian menjadi perdebatan tentang riba itu apa? Apakah bunga bank itu termasuk riba atau tidak? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat secara fakta, karena riba itu adalah az-ziyadah, yaitu tambahan pada harta pokok, yaitu pada pertukaran yang karena tanpa adanya iwad adalah Bapak Ibu, yaitu oleh karenanya maka bunga bank itu adalah termasuk kategori riba. Nah, ada pendapat yang dimana ya membantah tentang keharaman yaitu bunga bank itu dari sisi bahwa pendapat yang pertama, bunga bank yang haram itu hanya bunga yang konsumtif. Jadi ada yang berpendapat bunga bank yang diharamkan itu hanyalah bunga yang bersifat konsumtif. Apa itu maksudnya? Pendapat ini mengatakan bahwa ya, yang haram itu hanya bunga yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan konsumtif. Misalnya untuk beli mobil, untuk beli rumah dan berbagai macam kebutuhan yang lain. Jadi bunga yang produktif menurut pendapat ini adalah yang tidak konsumtif itu, yaitu misalnya untuk modal usaha, untuk bisnis, dinilai menurut pendapat ini halal. Jadi pendapat ini membantah atau membuat pernyataan atau berpendapat bahwa bunga bank yang haram itu adalah bunga bank yang digunakan untuk konsumtif. Tapi kalau untuk produktif dia halal. Menurut pendapat yang pertama ini demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana dengan pendapat yang demikian ini? Sesungguhnya pendapat tersebut adalah tidak benar, alias adalah pendapat yang salah. Kenapa? Karena telah membuat pengecualian haramnya riba hanya berdasarkan dalil akli. Dalil itu ada dua ya Bapak Ibu yang rahmatullah. Dalil yang pertama adalah dalil akli. Dalil yang kedua adalah dalil nakli.
Ya, dalil akli maksudnya dalil yang didasarkan kepada akal, akal yang menjadi yaitu tolak ukur benar dan salah. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan didasarkan kepada dalil syar'i. Kalau dalil syar'i itu adalah, maksud saya adalah dalil yang merupakan dalil sam'i atau dalil nakli dari syar'i. Nah, maka pengecualian haramnya riba menurut pendapat yang demikian itu hanya didasarkan kepada dalil akli. Ini adalah pendapat yang tidak benar. Pendapat yang tidak benar. Kenapa? Karena perkecualian itu tidak dibenarkan kecuali berdasarkan dalil syar'i atau dalil nakli. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi tidak boleh berdasarkan akal, karena akal manusia itu tidak akan mampu menetapkan suatu penilaian terhadap sebuah fakta dari sisi apakah itu berpahala atau berdosa. Ya, jadi Allah sudah mengatakan, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Jadi akal manusia itu terbatas. Akal manusia itu hanya mampu sampai kebenaran pasti kalau itu menyangkut ada atau tidaknya, misalnya, ya, ada atau tidak, atau wilayah yang memang itu menjadi wilayah akal, yaitu sesuatu itu, fakta itu terindra, yakni mahsus, terindra. Nah, sedangkan tentang benar salah dari sisi berpahala atau berdosa, ini sesuatu yang tidak terindra. Oleh karena itu akal tidak boleh masuk di situ. Nah, perkecualian terhadap sesuatu yang haram kemudian menjadi itu halal, itu membutuhkan dalil syar'i. Contoh, misalnya tentang haramnya bangkai di dalam surah Al-Maidah, yaitu ayat 3 tentang keharaman bangkai itu dikecualikan, yaitu ikan dan belalang, bangkai ikan dan belalang. Itu dasarnya adalah hadis Nabi. Ya, jadi maksudnya untuk ikan dan belalang ini tidak perlu disembelih. Jadi kecuali ikan dan belalang. Jadi pengecualian atas ikan dan belalang dari berbagai, yaitu sesuatu yang disebut bangkai, itu adalah didasarkan kepada hadis sahih, didasarkan kepada dalil syar'i, ya, bukan berdasarkan akli. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalil keharaman riba itu bersifat qat'i dan bersifat umum. Jadi ketika Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah katakan alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang mereka makan riba, la yakumuna, mereka itu tidak berdiri ila kecuali kama yakumu, sebagaimana berdirinya alladzi, orang yang yataqabbatu syaitan, yang syaitan menimpakan padanya minal mas, dari penyakit gila. Dzalika, yang demikian itu bi'annahum, karena mereka qalu, mereka mengatakan innamal bai'u mislur riba, bahwa sesungguhnya jual beli itu semisal riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, padahal Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Maka kalimat atau firman Allah wa halallahu bai'a wa harrama riba, Allah halalkan jual beli dan haramkan riba, di sini adalah riba secara umum. Tidak ada pengecualian, mencakup seluruh macam atau bentuk riba. Karena alnya itu, Bapak Ibu, dikata ar-riba itu bukan masuk kepada al-ahdiyah atau al-ta'rif, tetapi dia adalah al-istighraq atau al-lil jinsi. Ya, yaitu al-istighraq mencakup seluruh jenis riba, atau disebutkan al-lil jinsi, yaitu ya ini jenis riba, ya, bukan yang lain. Jadi karena itu maka kata riba ini mencakup seluruh jenis riba, karena alnya itu al-istighraq, seperti al pada firman Allah, ya, wal asri innal insana, demi masa sesungguhnya seluruh manusia. Jadi alnya itu juga disebut dengan al-istighraq. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga keharaman riba itu
baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Nah, kaidah usul fikih menyatakan gini, al-amu yabqa ala umumihi malam yarid dalilu takhsis. Al-amu yabqa ala umumihi malam yarid dalilu takhsis. Jadi lafaz yang umum tetap di dalam keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Dan di sini Bapak Ibu tidak ada dalil yang mengkhususkan. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank yang diharamkan itu adalah bunga yang digunakan untuk konsumtif saja, sedangkan untuk produktif adalah halal, ini adalah pendapat yang batil, ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada pendapat kedua, bahwa pendapat kedua ini mengatakan bunga bank yang haram hanya bunga yang berlipat ganda. Jadi ada yang berpendapat bahwa bunga bank yang diharamkan itu hanyalah bunga yang berlipat ganda. Maksudnya apa? Pendapat ini menyatakan bahwasanya bunga bank yang kecil tidak haram, misalnya 1% atau 2%, 1,5%. Nah, mereka menyatakan seperti itu. Dalil pendapat ini menggunakan ayat Allah SWT, yaitu firman Allah SWT di dalam surah Al-Imran ayat 130. Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah. Jadi Allah berfirman di dalam surah Al-Imran 130, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba yang berlipat ganda. Nah, ayat inilah yang digunakan menjadi dasar pendapat yang kedua ini, yang mengatakan bahwa bunga bank yang haram adalah yang berlipat ganda. Pendapat ini adalah tidak benar. Kenapa, Bapak Ibu? Yang pertama adalah karena telah mengambil mafhum mukhallafah, yaitu pemahaman sebaliknya secara implisit, di mana pengambilan mafhum mukhallafah ini tidak sah dalam usul fikih. Ya, mengapa tidak sah? Karena bertentangan dengan nas syara'. Jadi sebuah mafhum mukhalafah itu menjadi tidak sah apabila mafhum itu bertentangan dengan nas atau ayat atau hadis, baik berupa ayat atau hadis. Jadi kalau kita lihat ayatnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah, wahai orang yang beriman janganlah kalian makan riba yang berlipat ganda. Itu mafhum mukhalafahnya kalau tidak berlipat ganda boleh. Itu pakai logikanya begitu, mafhum mukhalafahnya kalau tidak berlipat ganda boleh. Nah, kesimpulan ini menjadi tidak benar apabila ada nas yang menyatakan tentang yaitu keharaman secara mutlak atas riba itu. Ya. Jadi secara umum sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surah Al-Baqarah 275. Di samping, ya, jadi pada ayat 275 itu ketika Allah mengatakan wal bai'a wa haraman riba, di sini adalah riba secara umum. Ya. Nah, sehingga karena mafhum mukhalafah ini bertentangan dengan ayat ini, ya, maka Bapak Ibu, mafhum mukhalafah itu menjadi tidak boleh dipakai. Menjadi tidak benar. Di samping kalau kita lihat urutan turunnya ayat, maka sesungguhnya ayat terakhir yang berbicara tentang keharaman riba adalah firman Allah Subhanahu wa taala di 275 ini atau yang 278 ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan kalian tinggalkan apa yang tersisa dari riba jika kalian orang-orang yang beriman. Oleh karena itu dari sini jelas, ya, maka karena mafhum mukhalafah ini bertentangan dengan ayat yang bersifat umum, maka ya mafhum mukhalafah adalah tidak dibenarkan untuk dipakai. Misalnya contoh kasus yang lain, Muslim dilarang memaksa budak perempuannya melakukan pelacuran jika mereka menghendaki kesucian. Dalam surah An-Nur ayat 33 itu Allah Subhanahu wa taala nanti kalau kita perhatikan di ayat itu menjelaskan demikian. Nah, mafhum mukhalafahnya
boleh memaksa budak perempuan jika mereka tidak mengendaki kesucian. Nah, mafhum mukhalafah ini, yaitu boleh memaksa budak perempuan jika mereka tidak mengendaki kesucian, ini adalah batil dan tidak boleh diamalkan. Kenapa? Karena bertentangan dengan nas yang umum yang mengharamkan zina. Ketika Allah SWT berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jildah. Itu menunjukkan keharumannya. Pezina perempuan, pezina laki, maka cambuk masing-masing. Atau firman Allah, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, karena zina itu perbuatan keji dan dia seburuk-buruknya jalan. Maka ya, karena mafhumul khalafah ini bertentangan dengan ayat ini, maka mafhumul khalafah itu tidak boleh diamalkan, atau dengan kata lain pendapat mafhumul khalafah itu batil. Jadi demikian pula membolehkan riba itu yang sedikit tidak berlipat ganda dengan mengambil mafhum mukhalafah dari firman Allah surah Al-Imran 130, ini adalah bertentangan dengan nas yang mengharamkan riba di dalam surah Al-Baqarah 275. Nah, jadi itu pendapat yang kedua tentang ya alasan yang membolehkan bunga bank asal tidak berlipat ganda adalah pendapat yang salah. Kemudian Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, pendapat yang ketiga, bunga bank yang haram itu hanya yang berlipat ganda. Pendapat ini seperti pendapat dua, hanya berbeda sedikit istidlalnya. Ya, jadi pendapat ketiga ini mengatakan bahwa riba secara umum memang haram. Berdasar yaitu 275 surah Al-Baqarah. Tapi kata pendapat yang ketiga ini, kemudian ada pengecualian, ada taksis, yaitu yang diharamkan khusus untuk yang berlipat ganda berdasarkan Al-Imran 130. Nah, jadi riba yang tidak berlipat ganda hukumnya boleh sebagai pengecualian dari keumuman riba. Nah, dianggap bahwasanya riba yang berlipat ganda itu adalah yang ditaksisnya, ya, taksis. Nah, pendapat ini batil karena tidak benar. Quran surah Al-Imran adalah dalil taksis. Jadi digunakan dibalik. Argumentasinya dia mengatakan bahwa khusus dalil taksis. Ya, Al-Imran 130 dari keumuman riba. Sebab dalam ilmu usul fikih, dalil taksis itu haruslah datang belakangan. Jadi kalau dijadikan bahwasanya Al-Imran 130 sebagai dalil taksis atas yaitu Al-Baqarah 275, maka pendapat itu salah, sebab dalam kaidah usul fikih yang namanya dalil taksis itu datangnya harus belakangan, bukan datang lebih dulu. Bukan datang lebih dulu. Ya. Nah, seharusnya Quran surat Al-Baqarah 275 itu turun lebih dulu, baru kemudian Al-Imran 130. Itu baru ya, Al-Imran 130 bisa digunakan sebagai taksis. Faktanya tidak demikian, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Quran surah Al-Imran 130 itu turun lebih dulu, baru kemudian turun Al-Baqarah 275. Ya, baru turun Al-Baqarah 275, di mana setelah turun Al-Baqarah 275 ini, jadi Rasulullah tidak berapa lama kemudian beliau wafat. Maka tidak benar menggunakan yaitu Al-Imran 130 sebagai dalil taksis atas Al-Baqarah 275. Nah, itu pendapat yang ketiga. Nah, kemudian Bapak Ibu, pendapat yang keempat. Dia pendapat ini membolehkan bunga bank dengan alasan untuk mengimbangi inflasi. Mengimbangi inflasi katanya. Ada yang berpendapat begitu. Jadi bunga bank itu boleh karena untuk mengimbangi inflasi. Apa itu inflasi, Bapak Ibu? Inflasi itu adalah fenomena di mana jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada jumlah barang dan jasa yang ada di pasar.
Maka inflasi ditunjukkan oleh penurunan nilai mata uang kertas. Contoh inflasi ini. Misalnya uang 100.000 pada tahun 2003. Sekarang tahun 2020 ya. Berbeda nilainya dengan uang 100.000 ya pada tahun 2020 ini. Menurut pendapat ini, adanya bunga bank adalah suatu kewajaran sebagai imbangan terjadinya inflasi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pendapat yang keempat ini batil dari dua segi. Batil pendapat keempat ini. Kalau alasan untuk mengimbangi inflasi dari dua segi, ya, dua segi. Yang pertama, pendapat ini hanya berdasarkan dalil akli, jadi logika, mantik, bukan berdasarkan dalil syar'i atau dalil akli. Yang kedua, berbicara hukum Islam artinya adalah berbicara hukum berdasarkan wahyu Allah SWT, yaitu Al-Quran dan Sunnah, bukan hukum berdasarkan akal manusia. Ya, banyak sekali ayat-ayat Allah di mana kita diperintah untuk mengikuti wahyu. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahnikum bainahum bima anzalallah." Dan putuskanlah perkara di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Ya, kemudian perintah Allah ini banyak sekali ya. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Maka tidaklah mereka dikatakan sempurna imannya hingga menjadikan kamu Muhammad memutuskan perkara yang ada di antara mereka. Bahkan atau firman Allah, maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qatallahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak mukmin laki mukmin perempuan apabila Allah Rasulnya memutuskan satu urusan lalu dia pilih hukum yang lain. Jadi bagaimana dalil-dalil begitu banyak memerintahkan kepada kita untuk mengikuti wahyu, bukan mengikuti akal. Ya. Jadi maksudnya adalah ketika akal itu sudah menetapkan Quran benar wahyu, maka akal harus tunduk Quran. Karena akal itu tidak selalu mampu memahami sesuatu sampai pada hakikatnya. Kemudian yang kedua, sesungguhnya kebijakan negara mencetak uang kertas, flat money, adalah suatu kekeliruan. Kenapa? Karena uang kertas tidak mempunyai nilai intrinsik pada dirinya sendiri sehingga menyebabkan inflasi yang terus-menerus. Jadi inflasi terus-menerus itu salah satu penyebabnya karena uang kertas itu, di mana nilai nominal dan intrinsiknya berbeda, bahkan tidak punya nilai intrinsik. Seharusnya yang dicetak adalah uang berbasis logam mulia, yaitu emas dan perak, sehingga seperti mata uang dulu, dinar dan dirham, yang anti inflasi. Contoh anti inflasi nih Bapak Ibu, ya kan? Pada zaman Nabi SAW harga satu ekor kambing 1 dinar. 1 dinar pada zaman Nabi. Berapa? 1 dinar. Sekarang 1 ekor kambing masih tetap 1 dinar. Sekitar 3 jutaan kan? Nah, jadi dilihat dari sini maka yang menyebabkan inflasi itu adalah karena mata uangnya itu yang dicetak menggunakan kertas, bukan logam. Jadi membolehkan riba untuk mengimbangi inflasi akibat uang kertas adalah mengoreksi kesalahan dengan membuat kesalahan baru. Mengoreksi kesalahan, membuat kesalahan baru. Mengatasi masalah dengan masalah. Seperti hanya membersihkan kotoran yang najis pada baju dengan menggunakan darah misalnya. Yaitu yang juga najis. Seharusnya membersihkan kotoran itu mestinya menggunakan air mutlak yang suci, bukan menggunakan darah yang sama-sama najis. Nah, itu pendapat yang keberapa tadi? Keempat. Nah, sekarang pendapat kelima. Bapak Ibu yang rahmati Allah. Ya. Jadi pendapat kelima ini mengatakan bunga bank boleh jika banknya milik negara. Dia mengatakan gitu. Ada yang berpendapat bunga bank boleh jika banknya adalah bank negara, pemerintah. Karena apa? Karena bunga yang diberikan bank pemerintah dianggap sebagai bagian dari pelayanan negara yang menjadi hak rakyat. Jadi jika banknya adalah bank swasta, bukan pemerintah, bunga bank baru dikatakan haram.
Ya Bapak Ibu, ini pendapat yang batil dari dua segi. Yang pertama, karena pendapat ini hanya berdasarkan dalil akli, akal saja, bukan berdasarkan dalil nakli, bukan dalil syar'i. Itu yang pertama. Sehingga menghalalkan mengharamkan hawa nafsu cenderungnya. Yang kedua, pendapat ini telah mengecualikan haramnya riba tanpa dalil syariah. Jadi mengecualikan haramnya riba tanpa dalil syariah. Padahal karena tidak terdapat dalil syariah yang mengatakan bahwa riba dibolehkan jika diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Nah, Bapak Ibu, tidak ada kan dalil yang mengatakan bahwa hadis ayat riba dibolehkan kalau diberikan negara pada rakyat, kan tidak ada. Kemudian pendapat yang keenam, dikatakan bunga bank itu boleh karena dulu belum ada bank. Alasannya karena dulu belum ada bank. Nah, ada yang berpendapat bunga bank boleh itu karena dulu di zaman Nabi Muhammad SAW belum ada institusi keuangan bernama bank. Nah, riba, Bapak Ibu, pada masa itu adalah riba yang terjadi dalam interaksi antar individu di zaman Nabi. Misal dalam hubungan utang individu antar individu. Jadi riba zaman dulu bukan riba antara individu dengan institusi. Ya, seperti masa modern saat ini. Nah, ini pendapat apa? Bapak Ibu, pendapat batil. Dari mana batilnya? Karena haramnya riba adalah bersifat umum. Baik riba antar individu maupun riba antara individu dengan institusi, lembaga keuangan. Selain itu, jika riba antar individu haram, maka riba oleh institusi lebih haram lagi. Kenapa? Karena riba oleh institusi pasti mempunyai legitimasi yang lebih kuat daripada riba antar individu. Nah, ini apa? Yang demikian ini Bapak Ibu sama halnya dengan zina dalam pelacuran. Jadi pelacuran bisa terjadi antar individu, bisa juga terjadi antar individu dengan sebuah institusi prostitusi. Misalnya rumah bordir atau lokalisasi. Maka jika pelacuran antar individu diharamkan, maka pelacuran ya yang didukung oleh sebuah sistem itu lebih diharamkan lagi. Nah itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Adapun pendapat ketujuh. Pendapat ketujuh ini mengatakan begini, bunga bank itu boleh karena terjadi secara suka sama suka. Alasannya saring lera, antarotin minkum, ada keridoan. Yang memberi ridho, yang diberi ridho. Mungkin ada yang berpendapat begitu, bunga bank dibolehkan karena antar pemberi bunga dan penerima bunga adalah sama-sama rela. Bahasanya lebih dikemas lagi, ikhlas. Nah, misalnya. Artinya tidak terjadi paksaan, tidak kepada pihak-pihak yang terlibat, sehingga unsur kerelaan di situ dominan. Alasan menjadi dibolehkannya yaitu riba ini. Pendapat ini adalah batil. Kenapa? Karena kerelaan, jadi suka sama suka itu tidak dapat menghalalkan yang haram. Yang haram tetap haram meskipun saling rela. Mohon maaf. Misalnya naudzubillah ya, zina, berbuat zina. Yang dilakukan secara suka sama suka itu tetap haram. Demikian pula bunga bank itu yang dilakukan suka sama suka, hukumnya juga tetap haram. Jadi tidak kemudian berubah menjadi halal karena suka sama suka. Nah, kemudian yang kedelapan, pendapat ini bunga bank boleh karena bermanfaat, ada tambahan. Mungkin ada yang berpendapat begitu Bapak Ibu, yaitu yang membolehkan bunga bank karena bunga itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Yakni adanya tambahan uang bagi para penabung di bank. Nah, atau tambahan uang bagi pihak bank dari para kreditor, pihak yang berutang kepada bank. Nah, bukankah tambahan uang itu merupakan sesuatu yang bermanfaat? Ya tanya gitu. Nah, pendapat ini Pak Ibu batil karena sesuatu yang bermanfaat itu tidak selalu hukumnya halal. Jadi bukan sesuatu yang bermanfaat itu mesti hukumnya halal. Sesuatu yang bermanfaat itu ada kalanya halal, ada kalanya haram.
Nah, maka tidak setiap sesuatu yang bermanfaat kemudian halal. Nah, jika suatu yang bermanfaat itu hukumnya haram, hukumnya tetap haram, tidak berubah menjadi halal dalam kondisi apapun kecuali ada dalil. Misalnya coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa? Khamr dan judi. Katakan pada keduanya ada dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaat keduanya. Nah, ayat ini Bapak Ibu dengan jelas tetap mengharamkan khamr dan judi. Meskipun khamr dan judi itu ada nilai manfaatnya bagi manusia. Nah, jadi sangat jelas sekali Bapak Ibu yang diharamkan oleh Allah, bahwa ingat standar menilai manfaat tidak bermanfaat itu adalah standar halal dan haram. Perbuatan manusia itu harus dinilai berdasarkan halal haramnya, bukan manfaat atau tidak manfaatnya. Apa yang dihalalkan oleh syariah dialah yang halal, yang baik, dan apa yang diharamkan maka dialah yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita periksa ya transaksi kita, jangan sampai ada yang haram. Kiranya demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tuh mudah-mudahan materi ini menjadi yaitu ilmu bagi kita yang kita bisa amalkan dalam keseharian kita. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.